Lagi mau kabur ada penjahat, tapi tiba-tiba nggak ada sinyal sama sekali. Jadi kisahnya mereka berdua itu lagi selesai belanja. Terus tiba-tiba ada penjahat parkir di tengah-tengah mobilnya mereka. Di sini penjahatnya suruh mereka untuk masukin belanjaan lagi, keluarin lagi, masukin belanjaan lagi, keluarin lagi. Itu supaya penjahatnya nggak kelihatan sama polisi dan ketutup mobilnya. Tapi si ceweknya mau telepon polisi, terus cowoknya bilang, nggak mungkin lah, kamu jangan bodoh, ini kan di bawah tanah, nggak mungkin ada sinyal. Tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian, si polisi itu langsung datang. Ternyata si cowok meremehkan ceweknya yang sinyalnya selalu full. Akhirnya mereka pun bebas dari penjahat itu. Cowok ini lagi lomba dayung perahu, tiba-tiba dayungnya jatuh. Dan dia itu jadi nggak bisa lomba sama sekali. Namun karena kena arus, dia itu malah melewati tantangan-tantangan yang ada di situ, yang membuat semua orang kaget banget. Karena dia bisa melewati tantangan itu dengan mulus. Apalagi tanpa dayung sama sekali. Akhirnya karena dia terlalu beruntung, dia memenangkan pertandingan ini tanpa usaha sama sekali. Pasangan ini dipaksa ditawarin semua mobil bekas kecelakaan. Jadi pasangan ini mau beli mobil bekas, tapi dia itu kaget banget karena semua mobil bekas ini adalah mobil bekas kecelakaan. Padahal mereka takut banget, takut di dalamnya masih ada hantu dan mesin mobilnya itu nggak baik. Sampai akhirnya ternyata semua itu cuma ada di pikiran mereka aja. Mereka selalu mikir setiap beli mobil bekas, itu selalu mobilnya itu bekas kecelakaan dan hal-hal menyeramkan. Padahal nggak semua mobil bekas seperti itu guys. Karena itu cuma ketakutan mereka aja. Bocil ini pura-pura nggak kenal orang tuanya di pesawat supaya orang tuanya nggak meninggal. Jadi awalnya ada keluarga ini pingin ke Hawaii, dia itu pingin liburan, tapi tiba-tiba pesawat mereka dibajak sama sekelompok orang dari Korea Utara. Ternyata ibu dari keluarga yang nggak tahu apa-apa ini adalah orang yang kabur dari Korea Utara dan dicari oleh mereka. Nah pas ketahuan anaknya pura-pura nggak kenal sama orang tuanya, supaya orang tuanya dan dirinya bisa selamat. Akhirnya anak ini pas ditanya sama penjahatnya, dia bilang dia itu anak artis. Itu bikin satu pesawat kaget karena baru tahu kalau artis tersebut punya anak. Tapi ternyata itu semua udah rencana dari mereka. Dan bahkan orang tuanya udah masukin bom ke dalam boneka anak tersebut supaya para pembajak ini bisa keluar dari pesawat itu. Dan bahkan ikut meledak bersama bom tersebut. Sampai akhirnya satu pesawat ini untungnya selamat dan mereka semua bisa mendarat di Hawaii. Ibu ini panik panggil pemadam kebakaran karena tetangganya masak daging di dalam tanah. Jadi ibu ini tuh mikir ya kalau tetangganya itu akan ngebakar satu kompleknya dia. Tapi setelah pemadam kebakaran ngecek, tiba-tiba pemadam kebakaran nyium bau daging yang enak banget. Ternyata tetangganya cuma masak pakai cara yang baru, dimana dia itu masaknya di dalam tanah dengan kekuatan matahari. Tapi ibu ini memang sering banget menuduh tetangganya karena dia nggak suka sama tetangganya itu. Bahkan dia selalu curiga sama tetangganya karena ras mereka berbeda. Akhirnya si ibu itu pura-pura kena serangan jantung pas dirinya yang mau ditangkap karena memberikan kesaksian palsu. Makanya kena mental banget deh si ibunya karena nyebelin sama tetangga. Setiap hari cowok ini nunggu pesawat supaya bisa nganterin dia makanan, tapi pas dia buka ternyata jadi cowok ini benar-benar kesepian banget di gunung es gitu. Dia setiap hari cuma mengandalkan pesawat nganterin dia makanan. Pas minta makanan yang keluar ternyata badut. Jadi selama ini telepon yang dia coba telepon ke pesawat tersebut itu rekamannya putus-putus. Saat dia minta makanan selama ini malah dikasihnya hiburan. Dan akhirnya dia malah terjebak sama badut di gunung es tersebut. Baru aja mau terbang dari pesawat, tiba-tiba semua penumpang maksa turun dari pesawat tersebut. Jadi awalnya mereka semua lagi pengen liburan nih, terutama keluarga ini. Tapi tiba-tiba saat mereka udah pasang sabuk pengaman, kapten dari pesawat itu ngomong. Kaptennya bilang, kita nggak usah cek-cek dulu ya apa yang ada di kapal ini, kita langsung take off aja. Terus kaptennya juga bilang kalau bahan bakar dari pesawat ini belum tentu cukup untuk kita mendarat di tempat selanjutnya. Akhirnya semua orang memaksa untuk turun dari pesawat karena kaptennya mabuk banget. Dan mereka udah yakin bakal meninggal dong kalau kayak gitu. Akhirnya mereka memilih pada naik mobil aja dong. Pendeta ini maksa tukang peti untuk naik turunin peti terus. Jadi pas lagi di kuburan, pendeta ini malah salah fokus ngeliatin kacamata dia yang super bagus. Tiba-tiba kacamatanya masuk ke dalam peti dan semua orang di situ nggak tahu sama sekali. Pendetanya nggak enak ngomong kalau misalkan kacamatanya dia ada di dalam sana. Tapi pas petinya mau diturunin, pendetanya bilang jangan naikin lagi. Terus petinya mau diturunin lagi, disuruh naik lagi, turun lagi.
Itu ngebuat keluarga yang ada di sana juga bingung banget. Sampai tiba-tiba karena udah naik turun terus, akhirnya dia mendengar bunyi kacamatanya itu rusak, krek. Itu ngebuat dia langsung nangis banget, tapi satu keluarga pikir kalau pendetanya sangat dekat dengan keluarga mereka meninggal sampai akhirnya dia menangis. Cewek ini pura-pura hidupnya asik banget kalau difoto buat pasang foto Tindernya dia. Karena dia merasa di Tinder nggak ada yang swipe dia kanan sama sekali karena dia merasa foto dia kurang menarik. Akhirnya dia pura-pura foto dan pura-pura hidupnya itu menarik banget padahal itu cuma tempelan foto doang. Cuman akhirnya semua cowok di Tinder tersebut tertipu sama dia dan merasa hidup dia sangat mewah dan menarik. Dan untungnya akhirnya banyak banget yang swipe kanan dia. Setiap ada yang belanja di supermarket ini selalu keluar kepala manusia. Jadi supermarket ini benar-benar nyeremin banget. Setiap ada orang yang bingung mau milih barang yang mana, tiba-tiba akan muncul kepala di tempat tersebut. Kepala ini akan muncul supaya mereka itu nggak milih barang kelamaan dan langsung beli aja. Bahkan itu bikin takut semua pelanggan yang ada di sana. Tapi ternyata itu adalah strategi marketing dari supermarket tersebut supaya orang cepet beli aja deh, nggak kelamaan milih-milih. Bocil ini tiba-tiba jadi presiden dan minta dibeliin semua PS untuk warganya. Bahkan semua yang kerja sama dia bener-bener kena mental banget karena bocil ini nggak mau ngurusin negara sama sekali. Dia malah pinginnya beli PS, beli Nintendo, dan semua warga nggak usah bayar pajak sama sekali. Itu ngebuat bawahannya dia merasa kalau negara ini bakal hancur sama bocil ini. Bahkan saat bocil ini disuruh rapat dan ngurusin negara, dia nggak mau sama sekali dan dia malah bertindak seperti dia itu benar-benar atasan banget. Dia sangat sombong padahal dia itu kerjaannya cuman mau main game dan ke dapur untuk makan coklat. Tapi yang kerja sama dia kena mental abis. Cowok ini pingin pecahin rekor bisa makan 857 kali dalam waktu 3 jam doang. Jadi pas dia lagi makan, itu benar-benar divideoin terus dan apapun yang dia lakukan dia sambil makan. Karena dia pingin banget menjadi makhluk terhebat sedunia dan benar aja dia makan terus gak berhenti. Bahkan di lift pun dia sambil makan sampai orang-orang tuh risih banget sama dia. Namun akhirnya dia bisa mencapai 857 kali makan dalam waktu 3 jam, tapi ternyata untuk manusia doang. Dia bahkan kalah sama semut yang makan terus. Jadinya di situ dia marah banget. Karena dia tetap gak bisa menjadi makhluk paling hebat di dunia. Cewek ini kaget banget ngelihat langit isinya udah ada jutaan nyamuk yang siap untuk menyerang manusia. Ternyata dunia ini ada kiamat nyamuk. Awalnya cewek ini memang sering banget nepok-nepokin nyamuk, sehingga nyamuk itu banyak banget yang mati di tangan manusia. Nah tiba-tiba suatu hari dia ngelihat nyamuk itu bersatu, bahkan menjadi jutaan untuk balas dendam ke manusia tersebut. Bahkan semua manusia jadi bentol-bentol digigit nyamuk. Akhirnya ada satu manusia yang mencoba untuk menyalakan listrik supaya nyamuk-nyamuk itu kesetrum. Tapi akhirnya yang kebakar itu malah bumi. Sedangkan si nyamuk selalu mengincar manusia sampai jumlah manusia itu 0.